Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang mudah-mudahan selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di dalam edisi spesial bulan Ramadan yang mudah-mudahan channel YouTube ini diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeser, untuk mengirimkan video-video tentang ilmu agama, tentang faedah-faedah yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan channel YouTube ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam pembahasan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu adalah suatu keutamaan Al-Quran, khususiat Al-Quran yang ada di dalam bulan Ramadan. Tentunya Al-Quran punya ikatan yang sangat kuat sekali dengan bulan yang penuh barokah ini, dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Malam diturunkannya Al-Qur'an tentunya ada perbedaan pendapat menurut ulama ahli tafsir. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini pendapat yang paling kuat yang diutarakan, yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ayat ini, yaitu pada malam 17. Yaitu terkenal pada malam tersebut oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan malam Nuzulul Quran. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengisi waktu kosong kita pada bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan memahami makna-makna apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan pahala yang sangat-sangat besar bagi siapa yang membaca Al-Qur'an. Tentunya pahala tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan. Lebih-lebih bagi orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an dan bacaan Al-Quran tersebut dibaca ketika bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dengan suatu kewajiban, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kewajiban tersebut, akan membalas amal kebaikan tersebut dengan 70 kali lipat. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang tersebut dengan pahala wajib. Ya. Membaca Al-Qur'an adalah sunnah, suatu kesunahan yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis yang mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang pahala bagi siapa-siapa yang membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Dan barang siapa yang membaca satu huruf harfan min kitabillahi, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud adalah Al-Quran, kutibat lahu hasanah, maka orang tersebut akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bi asyri amsalihha, dengan 10 kebaikan. Kemudian yang dimaksud satu huruf tersebut bukanlah satu kalimat. Ya,
Bukan alif lam mim, itu bukan satu huruf. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun wahidun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan apa? Bal alifun harfun, melainkan satu alif itu adalah satu huruf, wa mimun wa lamun harfun, dan lam adalah satu huruf, wa mimun harfun, dan mim begitu juga satu huruf. Oleh karena itu alif lam mim, ketika kita membaca ayat alif lam mim, kita akan diberikan 3 kebaikan. Lah, 3 kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala bi asyri amsalihha. Oleh karena itu 3 kali 10 pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat alif lam mim adalah 30 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca Al-Quran, biar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih utama dan yang lebih kita perhatikan yaitu harus memperhatikan adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Zubdatul Itqan. Beliau mengatakan bahwasannya adabu tilawatil Quran, adab-adab ketika seseorang tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang pertama, tusannul qira'ah fi makanin nadif. Ya, disunnahkan bagi orang tersebut ketika membaca Al-Quran fi makanin nadif, di dalam tempat yang mana tempat tersebut dalam keadaan bersih, bukan dalam keadaan kotor, bukan dalam keadaan yang mana tempat tersebut bisa dikatakan tidak rapi. Ya. Wa afdaluhu al-masjid, dan tempat yang paling utama ketika kita meluangkan waktu untuk baca Al-Quran yaitu adalah di masjid. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran di masjid, bukan satu niat yang kita niatkan, melainkan kita juga niatkan untuk iktikaf, nadar iktikaf di dalam masjid tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan nadar iktikaf di masjid tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala wajib. Kemudian adab yang kedua, ayyajlisa mustaqbilal qiblah mutakhassian bisakinatin wa waqarin. Hendaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, adab di antara adab ketika kita membaca Al-Qur'an yaitu menghadap kiblat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bukan menghadap ke timur, bukan menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur, bukan menghadap ke utara atau selatan, akan tetapi menghadap kiblat, mustaqbilal kiblah. Ini salah satu adab yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab selanjutnya, wa yusannu ayastaka ta'diman wa tadhiron. Disunnahkan juga orang tersebut ketika hendak membaca Al-Quran untuk bersiwak, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, inna afwahakum turukun lil Quran. Sesungguhnya lesan-lesan panjenengan semuanya ini adalah turukun lil Quran, jalan untuk menuju jalan atau wasilah atau perantara kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibuha bisiwak, maka termasuk dari akhlak kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatayyibuha, maka wangikanlah, maka hiasilah bacaan Al-Quran tersebut dengan bisiwak, dengan menggunakan siwak. Dan ini sangat ditekankan sekali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahammiha, dan dari diantara adab yang paling penting disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Beliau mengatakan bahwasannya adab yang paling penting
ketika kita membaca Al-Quran, yaitu mukhlishon liwajhillahil karim, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niatan lain, tidak ada niatan ingin dipandang oleh orang, tidak ada niatan ingin dibuat-buat bahwasanya inilah suaraku yang sangat enak misalkan. Ya, bukan dengan niatan tersebut seperti itu, akan tetapi ikhlas lillahi ta'ala, tanpa adanya niat ingin dilihat orang, tanpa adanya niat ingin terus menerus bahwasanya ketika dia membaca Al-Quran biar diketahui bahwasanya bacaannya enak misalkan. Ya, benar ada di dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Akan tetapi yang dimaksud dengan suara-suara kalian ini adalah bahasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan khusyuk, kita membaca dengan mentadabburi, dengan kita tadabbur ma'ani, makna-makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itulah di antara adab-adab yang paling penting untuk kita perhatikan, agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita mendapatkan pahala yang sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita membaca Al-Quran dengan murai, dengan yurai, dengan memperhatikan adab-adab di dalam bacaan Al-Quran. Ya. Tentunya ketika di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita beristihad, marilah kita berupaya dengan sebenar-benarnya, dengan upaya yang sangat-sangat kita usahakan. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dengan berlipat-lipat. Ya. Di antara kebiasaannya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran satu harinya itu 1 kali hataman. Akan tetapi ketika bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka ini lebih bersemangat lagi ketika membaca Al-Quran, sampai beliau membaca Al-Quran, sampai beliau membaca Al-Quran 2 kali hatam dalam 1 hari. Pagi hatam, malam hatam. Inilah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Disebutkan di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya ada sebagian orang sampai menghatamkan dalam 1 kali, dalam sehari beliau ini menghatamkan 3 kali. Ya. Ada juga yang sampai menghatamkan lebih dari itu. Ya. Oleh karena itu, marilah kita berupaya dengan sangat, kita meluangkan waktu kita gunakan waktu kosong kita gunakan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, lebih khususnya para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan diberi kelancaran semua hajat-hajatnya, diberikan umur yang panjang, barokah, dan dilancarkan rizki-rizkinya, amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.